sekarang saya ingin membahas tentang statement Jaksa Aprianto, Bapak Aprianto, yang beberapa lalu di media ya, banyak ngomong, terutama di media Detik yang saya ambil kemarin setelah membacakan tuntutan kepada saya 10 tahun. Saudara Jaksa Aprianto ini mengatakan saya dituntut 10 tahun karena memenuhi beberapa unsur ya. Jadi salah satunya apa ini? Meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tidak menyiarkan berita kebohongan dan bla 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 sesuai pasal ini. Yang kedua, karena saya memberikan keterangan berbelit-belit katanya. Di Jaksa Pak Aprianto ini menuntut saya 10 tahun walaupun saya yakin bukan beliau yang menuntut 10 tahun. Karena kalau berdasarkan fakta nggak mungkin saya dituntut 10 tahun. Kalau berdasarkan fakta di persidangan ya, koruptor pembunuh aja 2 tahun bahkan bebas. Nah, tapi mungkin ada pimpinan Pak Aprianto yang memutuskan 10 tahun. Wallahu a'lam. Katanya Pak Aprianto, saya berbelit-belit yang mulia dalam memberikan penjelasan selama sidang. Terus yang kedua, katanya saya ini residivis. Yang ketiga ya, saya residivis. Yang keempat, katanya podcast saya selalu menyerang rezim Jokowi. Nah, sekarang saya katakan kepada yang mulia, kepada kuasa hukum, kepada semua hadir di sini, menurut jaksa, saya berbelit-belit. Demi Allah 1000% saya tidak berbelit-belit. Terus terang blok konsulto. Saya tidak berbelit-belit dan saya bukan orang yang suka berbelit-belit. Keterangan saya lancar, gamblang segamblang-gamblangnya. Dan itu dikatakan berbelit-belit. Yang mulia, saya ini pendakwah, saya ini tablik. Bahkan saya ngisi seminar di hotel-hotel. Saya motivator, bukannya di Indonesia, di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia. Saya jadi pembicara motivator, baik motivator leadership ataupun motivator spiritual. Saya pengarang lagu juga. Saya penulis buku. Artinya saya bukan orang yang defisit nalar ataupun minus logika atau miskin kosakata. Tidak. Nggak mungkin saya berbelit-belit. Demi Allah nggak mungkin saya berbelit. Saya orang yang belak-belakan, ngomong saya lancar. Masa motivator berbelit-belit? Ya mungkin, maaf yang tersinggung, mungkin pembuluh darah Pak Jaksa yang berbelit-belit ya, kesumbat apa saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan Pak Jaksa masuk surga ya, insya Allah. Amin. Kita bersaudara Pak Jaksa, nggak sakit hati walaupun Anda tuntut saya 10 tahun. Lalu podcast saya dikatakan menyerang rezim Jokowi. Nah, tolong yang mulia, bagian ini mungkin agak dicatat ya Pak Panitera. Ini yang perlu saya fokus. Pak Jokowi, pledoi untuk Anda. Sri Mulyani, pledoi untuk Anda. Ya siapapun. Pak Jaksa mengatakan podcast saya menyerang rezim Jokowi. Gak tahu secara hukum, Pak Egy dan Mas Ahmad, boleh gak kira-kira kalau jaksa berkata seperti itu? Apakah dalam perkara ini jaksa merangkap jadi pembela rezim Jokowi? Bukankah pasal yang dituduhkan ke saya adalah menebarkan berita bohong, kebencian, keonaran, dan penista agama? Kenapa Pak Jaksa berkata podcast saya selalu menyerang rezim Jokowi? Oke, saya tidak pernah menyerang rezim Jokowi. Tolong di garis mula yang mulia ya. Saya tidak pernah menyerang rezim Jokowi. Punya apa saya? Pejabat bukan, politikus bukan, senjata nggak punya. Kok dituduh menyerang rezim Jokowi? Hebat sekali nih Pak Jaksa ini. Menafsir dengan seenaknya sendiri, mengkritik, ditafsir, menyerang. Dari sini sudah cacat. Mengkritik bukan menyerang. Dan rezim itu hukumnya wajib dikritik, bukan diserang. Saya ulang sampai 3 kali ya. Rezim itu wajib dikritik, bukan diserang. Rezim itu wajib dikritik, bukan diserang. Dan saya mengkritik, bukan menyerang. Dan buka mata Anda saat ini ya, wahai jaksa penuntut umum. Yang mengkritik rezim ini bukan hanya saya, Pak Aprianto, jaksa yang mulia, hakim yang mulia. Ada agamawan, ada purnawirawan, ada mahasiswa, ada guru, ada pedagang, demo, mimi, berkepala puan, berbadan tikus. Bukan hanya saya sekarang yang mengkritik rezim, Pak Jaksa yang terhormat. Semuanya turun ke jalan. Apalagi di beberapa bulan terakhir semua perhatian masyarakat tertuju ke Mahfud MD dan DPR ini ya. Semua tertuju ke sana.
Baik, ada lewat jalan, bawa poster-poster besar, lewat televisi. Jadi Pak Hakim yang mulia, dalih dan dalil jaksa menuntut saya sangat tidak logis dan tidak masuk akal. Mengkritik rezim itu boleh menurut undang-undang. Yang tidak boleh itu mengkritik Pak Jokowi secara pribadi, itu baru nggak boleh. Mengkritik rezim bukan berarti mengkritik Jokowi, apalagi menyerang. Yang mulia, majelis yang mulia, rezim itu bukan Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu bukan rezim. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau Jokowi itu orang Solo, suaminya Ibu Iriana, bapaknya Gibran, dulu pengusaha mebel, itu Pak Jokowi. Ya, tapi kalau rezim itu beda ya. Rezim itu adalah bentuk pemerintahan atau seperangkat aturan, norma, budaya atau sosial yang mengatur operasi atau pemerintahan atau lembaga atau interaksinya dengan masyarakat. Menurut KBBI, rezim adalah tata pemerintahan secara pemerintahan yang berkuasa dan menguasai secara total. Jadi rezim itu mencakup semuanya yang mulia. Ada kehutanan, kelautan, keuangan, pertambangan, kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Bahkan Pak Jaksa ini sekarang termasuk juga bagian dari rezim. Apa nggak boleh dikritik? Mengkritik rezim bukan berarti mengkritik Pak Jaksa. Kalau saya mengkritik rezim bukan berarti saya mengkritik Pak Hakim, walaupun bagian dari rezim. Jadi cacat secara moral, cacat secara hukum. Saya percepat, karena dalam kejaksaan juga banyak oknum jual beli kasus. Pak Aprianto, seandainya pledoi ini saya tambah 100 halaman, menceritakan tentang bobroknya oknum jaksa, bisa saya. Ya, itu bagian dari rezim dan itu boleh dikritik. Banyak sekali oknum jaksa yang membuat onar ya, bahkan 100 kali lebih onar dari apa yang Anda tuduhkan ke saya. Termasuk majelis hakim yang mulia ini juga bagian dari rezim. Lantas apakah kalau saya mengkritik rezim Anda artikan saya menyerang hakim? Jelas tidak. Di antara oknum-oknum hakim yang suka bermain mata dengan kejaksaan, dengan pelaku kejahatan, saya yakin masih ada hakim yang takut kepada Allah. Dan saya yakin masih ada hakim yang takut memberikan nafkah kepada istrinya dengan uang-uang yang haram. Saya yakin. Jadi saya pertegas majelis yang mulia, statement saudara Jaksa Aprianto ini sangat cacat moral dengan menafsirkan saya menyerang rezim Jokowi. Yang benar adalah saya mengkritik rezim Jokowi, bukan menyerang pribadinya. Dan perlu jaksa yang ketahui, saya bukan hanya mengkritik, saya bukan hanya omong kosong. Nah, ini tidak tahu, kemarin ada admin posting video ini ya. Yang mulia, ini penting tidak penting tapi perlu saya sampaikan. Di Wonogiri ada 5 kecamatan yang 5 bulan gak ada air, dampak kemarau panjang di Wonogiri. Ya gak bisa mandi, gak bisa minum berhari-hari karena gak ada air. Nah, saya ke sana yang mulia, suplai air. Ya berminggu-minggu saya di sana. Saya infak beras, korban kambing, sapi di sana. Maaf yang mulia, ini bukan pamer. Ini supaya kebuka mata hati saudara jaksa ini ya. Di banjir Semarang, banjir Solo kemarin, saya datang ke sana, tim saya datang ke sana. Bahkan saya pernah bangun masjid di salah satu desa di Solo, di daerah bantengnya PDIP dan mayoritas Nahdlatul Ulama. Itu di desa Buntung, Karangpandang, Karanganyar. Admin saya telepon, Gus Nur mau nggak bangun masjid? Tapi ini basis PDI, basisnya NU. Saya jawab, kenapa? Kan Gus Nur sering diserang sama NU, dan Gus Nur kan nggak disukai sama PDI. Saya jawab, nggak peduli, bangun masjidnya. Mau PDI, mau NU, saya nggak peduli. Dan saya bangun masjidnya. Ini saya tampilkan linknya dari sini yang mulia. Silakan diklip nanti. Jadi sekali lagi saya bukan pamer. Ini bloko suto ya. Karena kalau khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, wa yang mulia dikasih bahasa halus. Bahasa kasar aja nggak mempan apalagi halus. Dia harus belak-belakan. Banteng basis PDI saya bangun masih di sana. Jadi saya bukan hanya sekedar menyerang atau mengkritik. Dan kritikan saya bersifat merdeka. Bukan karena mau nyolong jadi pejabat, bukan karena mau ditunggangi partai apapun. Demi Allah, saya nggak pernah ikut partai. Demi Allah, saya nggak pernah ikut ormas apapun. Saya merdeka, saya berdaulat. Dan saya punya pertanyaan ini kepada jaksa ini, tapi dijawab di hati saja.
Rugi apa rezim ini selama saya kritik? Berapa kerugian selama saya kritik? Adakah rezim ini bangkrut, tercemar namanya gara-gara mereka pamer mobil mewah, barang-barang mewah, sekali lagi namanya ya yang mulia gara-gara kenapa saya dituntut 10 tahun? Nggak bisa, nggak boleh. Rezim ini bangkrut, ya itu tercemar namanya gara-gara triliunan. Padahal masih banyak yang pamer harta. Itu membuat mereka tercemar, bukan karena kritikan saya. Dan saya 5 bulan, saya punya pertanyaan. Jaksa yang mulia, apakah kritikan saya? Nah sekarang saya bahas bab residivis. Tidak apa-apa ya? Ya. Takbir. Tubuh saya yang salah ya. Saya hanya mengikuti alur takbir bahasa tubuh saya. Mudah-mudahan yang mulia tidak jenuh dan mudah-mudahan diganti dengan keberkahan. Jaksa yang terhormat Bapak Aprianto yang saya sayangi mengatakan saya residivis. Walaupun Anda sudah sekali. Itu nanti urusan akhirat. Ketemu di pengadilan akhirat. Kemarin waktu saya ngomong, waktu Anda baca tuntutan 10 tahun dan saya bilang ketemu di pengadilan akhirat, saya nggak melihat wajah Anda, tapi hati saya menangkap Anda sinis, tersenyum sinis, siap seolah-olah Anda begitu. Ya nggak apa-apa. Sampai ketemu di pengadilan akhirat. Azab. Majelis residivis atau bisa disebut dengan pengulangan tindak pidana. Ya, salah satu alasan memperberat pidana yang akan dijatuhkan ke terdakwa itu adalah residivis. Jika dalam psikologis bisa dikatakan bahwa orang yang selalu mengulang-ulang kejahatannya akan mempunyai nilai negatif di masyarakat, ya. Dan juga dalam pidana residivis, dalam perbuatan pidana sudah ada putusan pengadilan dalam pemindanaannya itu, maka punya kekuatan hukum tetap, maka itu disebut residivis. Ya, maka dalam hal ini jaksa nggak salah. Bahkan mungkin yang mulia juga nggak salah ya, dengan baju kebesaran yang mulia itu kalau menganggap saya residivis nggak salah. Tapi nanti setelah saya jelaskan secara detail, monggo nanti dinilai sendiri yang mulia. Majelis hakim, sekarang saya jelaskan ya, saya sampaikan secara lugas yang belak-belakan. Sebenarnya saya bukan residivis. Residivis oleh pengadilan. Yang penting saya nggak disstempel residivis sama Allah. Hanya itu pilihan saya. Nah, jaksa menuntut saya 10 tahun karena diantaranya saya selalu menyerang rezim dan residivis. Ini yang mulia, saya jelaskan. Menurut saya, residivis itu adalah saya maling mobil, saya maling sapi, saya maling uang atau apalah, lalu saya ditangkap dan dipidana dan dipenjara. Begitu keluar, saya maling mobil lagi, maling sapi lagi, ya kan? Maling uang lagi, hina di mata masyarakat, hina di mata Allah, maka itulah namanya residivis. Saya pengedar sabu, saya pemakai sabu, ditangkap, bebas, keluar lagi, nyabu lagi, bebas, keluar lagi, itulah residivis. Hina di mata keluarga, hina di mata masyarakat, hina di mata Allah. Saya OTT KPK,
Ya kan? Ditahan, sah pengadilan, keluar, korupsi lagi, ditangkap lagi. Itulah residivis. Hina di mata keluarga, hina di mata masyarakat, hina di mata Allah. Itu yang namanya residivis, ya. Sulit rasanya masyarakat menerima kehadiran seorang residivis. Saya ulang yang mulia, sulit rasanya masyarakat menerima kehadiran seorang residivis karena akan mengotori nama baik desanya, nama baik keluarganya, dan seterusnya. Begitu mulia, begitu yang mulia menurut tafsir saya tentang seorang residivis. Nah, majelis yang mulia, sekarang saya kabarkan kepada jenengan semua, saya tidak hina di mata masyarakat. Saya tidak hina di mata keluarga saya. Per menit, per detik kehadiran saya dirindukan oleh keluarga saya. Saya nggak mau nangis, nanti dikira cengeng saya. Kehadiran saya ditunggu oleh masyarakat. Sepulang bebas dari Bareskrim, saya nggak langsung pulang yang mulia. Saya masih ceramah di beberapa titik di Jakarta, Medan, bahkan terakhir di Singapura saya ceramah sebelum saya ditangkap ini. Saya bukan residivis. Begitu saya pulang, saya disambut seperti pulang umroh. Rumah saya penuh dengan jamaah pengajian. Dan saya bisa kemana-mana. Saya bukan pengedar narkoba, saya bukan OTT KPK, saya bukan maling, saya bukan pencabulan. Tapi saya adalah korban kriminalisasi, korban pasal karet. Pasal yang sangat tajam kepada saya dan tumpul kepada para pendukung kekuasaan. Jaksa Aprianto sendiri pernah ngomong sama saya itu waktu di Jaksa, di Kejati di Semarang tuh. Waktu belum menuntut saya, waktu masih jadi teman ya, sekarang masih teman mungkin ya. Saya tahu orang yang Anda serang itu, saya tahu mereka nggak akan disentuh hukum. Beliau yang ngomong seperti itu. Abu Janda, Denny Siregar dan seterusnya itu. Di Desa Biru, Singosari, di Malang yang mulia ya. Di Desa Biru Singosari ada salah satu warga rumahnya longsor di bawah arus sungai. Berminggu-minggu orang ini tidur numpang di rumah warga lainnya karena nggak punya rumah. Kemana dana desa? Kemana instansi yang terkait? Akhirnya tiba juga berita itu di rumah saya dan saya bangun rumahnya. Saya belikan sepeda motor yang untuk kerja dan saya infak beras rata di sekitar orang yang longsor rumahnya itu. Nah, jadi artinya saya ini bukan hina di mata masyarakat. Itu yang saya sampaikan intinya. Ketika ditahan di Bareskrim, semua tahanan sekamar saya. Nah ini yang mulia. Ketika saya di Bareskrim, jadi saya satu kamar itu ada 7 orang. Rata-rata kasus tipikor, penggelapan, penipuan. Beda yang sekarang ini, narkoba semua, perokok, kentut. Subhanallah. 7 orang satu kamar yang mulia. Ketika besuk, kan selalu video call tuh sama anaknya sama istrinya. Semua tahanan di kamar saya, bukan di kamar saya, semua tahanan rata-rata. Ketika video call sama anaknya, papa di mana? Papi di mana? Papa kerja nak di luar negeri. Dia bohongi anaknya. Bapaknya di penjara. Telepon sama anaknya nanya, bapak di mana? Bapak ke luar negeri. Bapak kerja. Bohong, nggak apa-apa. Bohong demi kebaikan. Giliran saya dijenguk yang mulia. Ya, giliran saya video call sama anak saya. Saya punya anak yang masih kecil, umur 6 tahun, baru masuk SD kemarin, namanya Shanu. Video call sama saya. Abi di mana? Abi di penjara, nak. Itu karakter saya yang mulia. Saya belak-belakan, gak ada yang saya tutup-tutupi. Anak saya tanya, penjara itu apa? Tanya sama mama. Mama tahu. Akhirnya istri saya suruh kasih pengertian kepada anak saya. Kasih pengertian apa itu penjara. Dan sampaikan kepada anak saya bahwa abinya bukan penjahat. Bahkan kemarin waktu masuk SD, kan di apa namanya Mas Ahmad, kalau anak mau masuk sekolah diwawancara sama gurunya itu apa namanya? Interview ya? Interview. Ini guru-gurunya nonton ini ya. Ditanya anak saya itu, Ade Sanu, namanya siapa? Abinya siapa? Sekarang ayahnya siapa? Ayahnya di mana? Ayah saya di penjara. Kata anak saya. Kaget semua gurunya. Di penjara. Baru dipanggil mamanya. Baru dijelaskan. Ya, itu anaknya Gus Nur. Dan guru-gurunya kenal saya kenal sama saya semua, dan anak saya diterima di situ. Artinya saya bukan residivis.
Dan saya itu belak-belakan yang mulia, gak ada yang satu tutupi terhadap yang prinsip sekalipun. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya mulia, saya tidak hina sedikit pun di mata masyarakat, dan ini adalah karakter keluarga saya. Blokosuto jujur, tidak suka berbelit-belit, bahkan terhadap hal yang prinsip sekalipun kami sudah tanamkan kejujuran dan kesatriaan ke dalam anak istri saya. Tinggal sedikit yang mulia, saya bukan residivis. Nah ini jaksa yang di Surabaya, hakim yang di Surabaya, mudah-mudahan Anda nonton. Ya, kemarin ada di sini, namanya Pak Jihad atau siapa itu ya. Saya nggak ketemu lagi, saya pernah sekali ketemu dan belum menyapa saya. Jaksa hakim yang di Palu, pledoi untuk Anda, mungkin Anda nonton. Ini yang mulia ya, saya jelaskan sekarang. Jadi peristiwa-peristiwa hukum yang lain yang tidak ada hubungannya dengan rezim Jokowi, perlu jaksa ketahui. Ketiga kasus saya tidak ada hubungannya dengan rezim Jokowi. Perlu Mas Aprianto ketahui. Ketiga kasus saya tidak ada hubungannya dengan rezim Jokowi. Sekarang saya akan jelaskan satu persatu. Mana tadi? Yang di Surabaya. Ada sebuah akun Facebook bernama Generasi Muda NU. Kuasa hukumnya juga masih ini. Beliau ini ada salah satunya. Oke, saya pakai ini aja ya, secara teks, secara konsep saja. Saya hafal di luar kepala. Yang mulia, ada akun Facebook, fanspage, namanya Generasi Muda NU. Menulis status, daftar 20 Ustadz radikal dan Wahabi. 1. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Nur, Ustadz Teguh Zulkarnain almarhum, dan banyak. Facebook menulis 20 daftar Ustadz radikal dan Wahabi. Saya protes, saya lawan lewat YouTube. Hei akun, siapa kamu? Ayo keluar kalau berani. Saya bukan radikal, saya bukan Wahabi. Siapa kamu? Ayo. Kita bertengkar lewat medsos yang mulia. Dia lewat Facebook, saya lewat YouTube. Nah, tiba-tiba ada orang pengurus NU melaporkan saya. Di pengadilan terbuka secara data, fakta, dan logika. Ini beliau melaporkan saya, pengurus NU. Di depan majelis saya sampaikan, yang mulia, saya nggak kenal sama pelapor. Saya sama orang ini, akunnya nggak datang yang mulia. Yang punya akun nggak datang, nggak pernah datang di pengadilan. Dan majelis hakim bertanya dengan yang pelapor ini, Pak, Gus Nur nggak marah sama Anda, Gus Nur marah sama Facebook ini. Anda kenal nggak sama Facebook ini? Atau mungkin satu pengurus? Enggak, saya nggak kenal sama orang itu. Coba yang mulia. Kalau minggu lalu saya analogikan waktunya majelis yang mulia nanya ke saya analogikan ada orang namanya Ridho, marah nyaci maki saya, fitnah saya lawan. Tiba-tiba ada orang namanya Ridho melaporkan saya, kebetulan namanya sama, tuduhannya mencemarkan nama baik. Di pengadilan kebongkar, terbuka. Pak, saya bukan Ridho Anda, Ridho ini yang saya maksud. Tapi kenapa saya tetap divonis? Ya nggak apa-apa ya mulia ya. Itu yang di Surabaya. Nah kemudian di Palu yang mulia. Belum selesai, ya sudah divonis di Palu yang mulia. Tiba-tiba datang surat panggilan sebagai saksi. Oke, saya datang di Polda Palu sana. Ternyata yang melaporkan saya sama yang mulia, Banser. Nah, tuduhannya mencemarkan nama baik Banser, Mas, bukan rezim. Kalau tadi mencemarkan nama baik NU, dan sekarang mencemarkan nama baik Banser. Ditunjukkan saya sebuah video, Gus Nur kata penyidik namanya Pak Ketut. Pak Ketut atau Pak Putu itu ya. Ada lagi yang rambutnya gondrong, gimbal ya. Beliau cium tangan saya, maafkan saya Ustaz. Orang Palu kalau manggil Ustaz itu Ustaz. Saya sudah berusaha mediasi, tapi yang sana nggak mau Ustaz. Saya hanya menjalankan perintah. Nggak apa-apa. Ustaz, video ini yang membuat Anda dilaporkan Ustaz. Oh, ternyata video setahun yang lalu. Berarti saya nggak mengulang perbuatan. Residivis itu katanya mengulang perbuatan. Saya nggak mengulang. Saya nggak tahu. Tiba-tiba datang seorang panggilan, jadi saksi, jadi tersangka. Ini video setahun yang lalu ini, Pak penyidik. Ya tapi enggak, bagaimana beliau sudah melaporkan saya pencemaran nama baik, melaporkan ini atas itu video waktu saya membela Ustadz Felix ceramah di Masjid Manarul Bangil, dibubarkan sama Banser. Saya membela Ustadz Felix lewat YouTube, dilaporkanlah saya. Itu di Palu yang mulia.
Jadi menurut saya itu bukan pengulangan. Nggak saya niatkan, nggak saya sengaja, nggak saya bikin kamera, bikin podcast baru, enggak. Tiba-tiba datang dari langit surat panggilan, saksi, tersangka. Dan sebelum saya disidang yang mulia, Palu dihantam tsunami. Saya pikir kasus saya beku gara-gara tsunami. Karena begitu tsunami datang, saya ke sana yang mulia. Saya bangun masjid 10 di sana. Saya bangun rumah fakir miskin di sana. Berbulan-bulan saya ke sana sosial. Saya dengan FPI itu gali-gali mayat di sana yang mulia. Saya pikir tuh gak dilanjut kasusnya, ternyata dilanjut, disidang dan divonis. Jadi majelis yang mulia yang sudah nuntut saya 10 tahun, alasannya karena, jadi kalau di KBBI itu adalah residivis itu adalah orang yang melakukan tindak pidana secara berulang-ulang dan mempunyai nilai negatif di masyarakat, walaupun secara di atas kertas benar, tapi secara fakta 100% insya Allah tidak benar. Karena saya tidak terhina dan saya tidak mengulang-ulang perbuatan. Saya percepat yang mulia ya. Nah sekarang yang di sini, yang di Solo ini yang mulia, bagaimana ini yang di sini? Saya ngundang Bambang Tri, nggak niat apa-apa, yang ngundang saja. Tiba-tiba saya dijerat pasal berlapis, bahkan dapat tuntutannya 10 tahun seperti ini, masya Allah. Nah sekarang gini, saya tutup yang mulia ya masalah ini ya, bab residivis saya tutup. Tapi itulah sistem yang mulia. Seandainya sekarang saya tanya dengan majelis yang mulia, sekarang saya tanya, wahai majelis yang mulia, bagaimana setelah saya jelaskan secara gamblang seperti ini? Apakah majelis yang mulia masih berpikir saya residivis? Karena berulang-ulang dari Surabaya, Palu, Jakarta, sekarang Solo. Kalau saya tanya sama jaksa atau majelis, saya yakin majelis akan menjawab, ya, Gus Nur residivis, karena Gus Nur mengulang-ulang, karena itu sistem. Tapi seandainya saya bertanya kepada hati nurani, ya, saya nggak tanya sama majelis yang mulia. Saya tanya sama hati nurani majelis yang mulia sebagai ayah yang punya anak, sebagai suami yang punya istri, apakah saya residivis? Yang bisa jawab hanya Allah dan majelis ya. Tapi insya Allah saya bukan residivis yang mulia. Baik, tinggal satu halaman Mas Ahmad ya. Bismillah, selesai. Ini sudah banyak saya kurangi. Pledoi ini akan saya akhiri majelis mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Jaksa menuntut 10 tahun, itu menurut jaksa adalah hal yang wajar. Yang mulia, jaksa menuntut 10 tahun, mungkin bagi jaksa itu wajar, tapi saya bukan penjahat yang mulia, saya bukan koruptor, saya bukan pembunuh, tidak ada korban jiwa, tidak ada keonaran, tidak ada huru-hara, tidak ada kerugian harta benda. Dituntut 10 tahun. Koruptor dan yang maling uang rakyat triliunan saja nggak sampai 10 tahun, masih dapat penangguhan penahanan dan lain sebagainya. Dan saya yakin, walaupun keyakinan saya ini keyakinan saya ini mungkin 100% nggak benar ya, jaksa memberikan tuntutan 10 tahun ini saya yakin bukan berdasarkan fakta di persidangan ini ya. Majelis yang saya muliakan, jangankan 10 tahun. Nah ini Pak Panitera tolong dicatat ya. Jangankan 10 tahun, 10 bulan, 10 hari saja, demi Allah. Ini versi saya ya. 10 hari saja saya tidak pantas dan tidak boleh ditahan. Tidak boleh yang mulia. Jangankan 10 tahun yang mulia, 5 tahun, setahun, 10 hari. 10 hari saja yang mulia, saya tidak pantas ditahan. Pertama, sudah saya bahas tadi panjang lebar, saya bukan kriminal, tidak merugikan negara, saya tidak menyerang individu, tapi mengkritik sebuah sistem. Dan itu bukan saya saja yang melakukan, tapi hampir semua elemen masyarakat sekarang pada melakukannya. Saya tidak melakukan tindak pidana karena persidangan yang saya alami, saya tidak bersalah, tapi dipaksa bersalah. Ketiga, tidak ada rezim yang bangkrut atau rugi gara-gara kritikan saya. Yang ada adalah sayalah rakyat biasa ini yang rugi materi, rugi waktu, rugi hak hidup bahagia di negaranya sendiri. Dikuyok-kuyok saya yang mulia, diseret-seret ke sana kemari yang mulia, ditahan sana, ditahan sini yang mulia. Pak Kapolri, pledoi ini untuk Anda. 4 kali yang keempat saya tidak boleh tahan. Karena sekeras-kerasnya saya
Saya masih bisa dan mau berkorban untuk rakyat dan fakir miskin dan republik ini. Sekeras-kerasnya saya, tidak akan saya mengkhianati negara tercinta saya, negara Republik Indonesia. Sekeras-kerasnya saya tidak akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Dan sekeras-kerasnya saya, demi Allah, saya siap mati demi kemakmuran, keadilan rakyat Indonesia. Dan itu sudah saya buktikan. Bukan hanya sebatas kemampuan, tapi di luar batas kemampuan yang mulia. Saya bangun rumah di Malang, belum selesai, masih 40%. Tiba-tiba ditelepon orang Madura, Gus, Pamekasan, ini ada orang Gus, rumahnya roboh, kasihan Gus. Pemdanya sudah kesini, difoto-foto tapi gak ada realisasinya. Tolong dibantu Gus Nur. Saya bangun rumah belum selesai ya mulia. Saya hentikan bangun rumah saya, tak bangun dulu rumahnya orang Madura itu sampai selesai. Ada di sini saya sertakan. Itu saya siap miskin, siap lapar, bahkan di luar batas kemampuan saya. Jadi kalau kemarin majelis yang mulia yang sebelah sini, ya Bapak ini sempat bertanya ke saya, apakah istri Anda sakit, jangan-jangan kena mubahalah? Tidak yang mulia. Istri saya guru yang mulia. Begitu saya nikah saya suruh resign, karena saya nggak suka punya istri kerja. Istri itu tugasnya ngaji, ibadah, sholat, ngurus anak, mendoakan suami. Dan istri saya nggak pernah kerja keras yang mulia. Waktu saya ditahan di Bareskrim 10 bulan, saya masih bisa mengendalikan muamalah saya. Tapi begitu kasus ini, relatif komunikasi dihentikan. Sehingga istri saya itu bukan sakit karena mubahalah, tapi karena memang fitrahnya istri saya itu nggak pernah kerja. Tiba-tiba kena beban yang harus saya jadi tanggung jawab, saya dibebankan ke dia semua. Bangun masjid, ngurus anak, muamalah di mana-mana, uang umat di mana-mana. Jadi akhirnya fisiknya kalah. Dia telepon, Abi, maafkan mama sakit, mama nggak kuat mikir. Tolong urusan masjid kasihkan munjiat. Itu munjiat anak saya kedua itu. Tolong urusan masjid kasihkan munjiat, urusan ini kasihkan dia, urusan ini kasihkan dia. Mama nggak kuat mikir, Abi. Allahu Akbar. Jadi bukan karena mubahalah, fitrahnya istri itu, apalagi selama ini memang saya manjakan istri saya. Gak usah kerja, udah tidur, ngaji, tahajud, duha, 5 waktu, urus anak, cetak anak kita jadi penghafal Quran. Tiba-tiba dibebani urusan-urusan yang suami, ngedrop dia. Gitu ya majelis. Itu yang keempat ya majelis ya. Nah sekarang kelima, saya tidak boleh tahan karena saya kepala keluarga, saya punya anak, saya punya istri yang harus saya nafkahi setiap saat, harus saya lindungi, harus saya jaga. Saya rakyat Indonesia, istri saya rakyat Indonesia, anak saya rakyat Indonesia. Jangankan 10 tahun, itu 10 hari saja saya nggak boleh. Mumpung saya ingat, kemarin kirim ke siapa? Mas Andika, coba saya pinjam sebentar Mas Andika. 2 detik yang mulia. Puasa hari pertama, anak saya kirim sesuatu ke kuasa hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Kekencangan dulu. Suara hancur kita belajar dulu. Abi tahu Desan tadi itu sahur nggak bangunnya itu dibangunin mama. Nah nggak kayak dulu kan nggak sahur. Nah dulu kan cuma sampai zuhur, sekarang udah sampai maghrib. Abi sampai maghrib. Mana yang satunya itu ya? Anda. Cukup. Yang mana? Ini. Ini yang mulia, mohon. Pengen makan sama Abi, ngobrol sama Abi, sholat bareng Abi gitu. 10 kali saya putar itu 10 kali saya nangis. Bukan berarti cengeng. Saya nggak cengeng.
Saya bukan penista agama, saya bukan residivis yang mulia. Saya ayah yang dirindukan anaknya. Saya suami yang dirindukan istrinya. Jangankan 10 tahun, 10 bulan gak pantas, 10 jam saya gak boleh tahan. Mohon maaf kalau saya salah. Mohon maaf ya majelis. Sekarang keputusan saya serahkan kepada majelis. Demikian pledoi saya. Mudah-mudahan kita bisa reuni di surganya Allah. Ini perlu saya serahkan ke majelis. Oke. Sekalian tidak ada kenang-kenangan dari saya tanpa maksud apa-apa ya majelis. 3 apa 1? Gampang, mau tukar.